Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Muharam. Hari ini saya akan membicarakan masalah bagaimana penanganan sukses dalam infertilitas. Berikut saya akan sampaikan slide saya. Ya, jadi infertilitas merupakan keadaan pasangan suami istri yang telah selama 12 bulan belum punya momongan. Biasanya disebabkan oleh faktor pria sebesar 40%, faktor wanita sebesar 40%, dan faktor keduanya sekitar 10%. Untuk faktor wanita biasanya disebabkan oleh gangguan perteluran ya. Hal ini ditandai dengan haid yang tidak teratur ya. Haid yang teratur itu biasanya haid yang akan menghasilkan sel telur ya. Kita tahu bahwa haid normal adalah haid yang siklus haidnya sekitar 21 sampai 34 hari ya. Kemudian juga lamanya sekitar 5 sampai 7 hari dan banyaknya sekitar 30 sampai 50 ml ya. Kemudian juga salon telurnya harus bagus karena ini akan memfasilitasi pertemuan sel telur, sperma, dan menyalurkan embrio. Dan juga faktor rahim ya. Di sini tidak boleh ada polip, tidak boleh ada septum ya, tidak boleh ada infeksi ya, dan sebagainya, sehingga tadi kemampuan menangkap embrio cukup bagus. Sedangkan untuk faktor pria itu dari segi jumlah ya minimal harus 20 juta per mililiter, kemudian yang bentuknya bagus sekitar 40%, dan yang menyerap cepat juga sekitar 40% ya. Dan saat ini sudah kita juga bisa melihat faktor kromosom, yaitu melakukan fragmentasi DNA, yaitu sekitar 70% dari sperma itu harus bagus. Nah, yang paling terpenting dalam faktor-faktor yang bisa mengganggu proses fertilitas adalah umur ya. Karena umur ini untuk wanita di atas 35 tahun itu sangat menurun ya. Kemudian kalau laki-laki agak lambat sekitar 70 tahun. Kemudian stres juga sangat mengganggu. Baik stres dari stres fisik maupun stres fisiknya. Jadi secara psikis maupun fisik nggak boleh stres ya. Stres fisik seperti tadi kecapean ya, kelelahan yang overtraining ya, atau kurang tidur ya, atau kegemukan juga merupakan juga stres fisik ya. Nah, untuk yang psikisnya jadi harus tadi masalah kejiwaannya harus baik ya, tidak apa namanya uring-uringan, kemudian bisa menanggulangi stres yang ada di kehidupannya. Dan juga jangan lupa jangan merokok, karena rokok juga sangat mengganggu, dan juga alkohol. Untuk diagnosis infertilitas biasanya kita mulai dari anamnesis ya, kemudian pemeriksaan fisik, ya. Kalau perlu dibantu oleh pemeriksaan penunjang seperti tadi untuk pemeriksaan saluran telur, kita bisa melakukan hysterosapnografi ya. Dan USG ya yang biasa kita pakai, kadang-kadang dilakukan dari transvagina dan abdominal. Dan kalau tidak perlu kita confirm gang tersebut dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan hormonal, genetik, dan sebagainya. Kemudian untuk melakukan treatmentnya atau pengobatannya mulai dari inseminasi ya, IVF ya, ICSI. Kadang-kadang kalau untuk pasien-pasien tidak mempunyai sperma lakukan mesotese ya. Nah, untuk melakukan hal tersebut tadi 4 faktor tadi harus terpenuhi ya. Seperti untuk insem, mau nggak mau berarti tubuhnya harus bagus ya. Kalau infertilitas dengan menggunakan IVF atau bayi tabung, kita di sini harus dengan suami istri yang sah, kemudian juga mempunyai rahim, mempunyai sperma ya. Dan hal ini tidak ada gangguan pembentukan sperma di testis. Dan juga ovariumnya masih menghasilkan sel telur. Nah, ini seperti yang kita lihat bahwa bayi tabung merupakan salah satu teknologi paling akhir ya untuk menanggulangi masalah fertilitas ini.
dengan tadi saat ini sudah cukup banyak fasilitas-fasilitas yang mendukung keberhasilan bayi tabung ya. Seperti tadi bagaimana sih menghasilkan embrio yang bagus ya. Kita di sini sudah bisa melihat dari segi kromosomnya ya. Kita melihat kromosomnya ataupun dari endometriumnya. Kenapa sih nggak bisa menerima? Kita bisa memakai endometrium receptivity assay ya. Kita bisa di sini melihat sehingga kegagalan-kegagalan yang terjadi selama ini bisa lebih terjelaskan. Tapi juga di samping itu faktor-faktor penunjang lainnya seperti makanan ya, tadi jangan sampai makanan mengandung kolesterol tinggi ya, gula tinggi, hal mengandung stres yang tinggi seperti apa namanya lemak-lemak yang jenuh ya, kemudian juga kita kendalikan. Juga masalah tadi rokok dan alkohol jangan lupa ya, jangan harus dihindari. Usahakan hindari karena kalau tidak kita capek-capek mengolah tapi hasil tidak bagus. Nah, ini ya makanannya harus ada berseratnya ya, beragam ya. Dan juga masalah aktivitas fisik ya. Mau nggak mau kita harus olahraga. Ya kan kalau kita olahraga badan kita bisa stres ya, bisa asam ya, kelelahan ya, itu tidak bagus ya. Bisa jalan kaki ya, light jogging ya. Kemudian juga tadi cukup tidur ya. Jangan begadang terus ya. Apalagi kalau saat ini lagi musim Zoom sampai jam overnight ya, sehingga tadi mengganggu pengelolaan stres kita dan kita jadi kelelahan. Nah, demikianlah dari saya. Bila ada pertanyaan, mohon dituliskan di kolom komentar sehingga kita bisa lebih banyak lagi mengurai kenapa dan apa yang terjadi bila masih terjadi kegagalan dalam penanganan kesuburan ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.